Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat resmikan launching Setra Cipta Mandiri (SCM). Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengunjungi lokasi Setra Cipta Mandiri (SCM) yang berlokasi di Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, pada Senin tanggal 5 Mei tahun 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bogor Dedi Rasim, termasuk Sekda dan Ketua DPRD Kota Bogor, dan beberapa kepala dinas di Kota Bogor termasuk camat dan lurah sekota Bogor. Bahkan tokoh masyarakat juga turut menghadiri kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar mengatakan kepada awak media The Best News TV bahwa pelepasan hak tanah yang tadinya milik Provinsi Jawa Barat kini sudah diserahkan ke pihak Pemda Kota Bogor untuk digunakan sebagai sarana untuk pemberdayaan dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas Sentra Cipta Mandiri (SCM). Dari Kota Bogor, redaksi The Best News TV mengabarkan. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan dan rekan-rekan media, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, Senin 5 Mei tahun 2000. Berdoa bersama agar niat kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina fil awwalin wa shalli 'ala sayyidina fil akhirin. ورضي الله تعالى كل صحابة رسول الله بارك وسلم آمين آمين. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sudah hadir di tengah-tengah kita setelah beberapa kali Pak Menko, Gus Menko, kami menunggu kehadiran Bapak, dan hari ini terwujud ya semua penantian. Beliau hadir, sebuah kebanggaan bagi kami karena ini lahan diperjuangkan cukup lama. Tadinya aset pemerintah provinsi, sekarang sudah menjadi aset pemerintah Kota Bogor, dan kami mohon nanti bisa dilakukan pembinaan oleh Bapak dan kemudian nanti dimanfaatkan semaksimal mungkin.
bersama. Perwakilan SCF oleh Bapak Menko Pemberdayaan Masyarakat RI, Bapak Muhaimin Iskandar dan Bapak Wali. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Dan Direktur Kepesertaan serta Rektor IPB, kami silakan. Rp860. Selanjutnya, jajar sudrajat menerima total manfaat santunan sebesar Rp204.931.741. Selanjutnya, Roli Wiriandi menerima total manfaat santunan sebesar Rp205.893.258. Syahril Arif menerima total manfaat santunan sebesar Rp107.370.120. Dan Nurdin menerima total manfaat sebesar Rp105 juta. Selanjutnya, Kaila Widiasari menerima santunan beasiswa senilai Rp60 juta. Selanjutnya, Sahwa Aurelia menerima santunan beasiswa senilai Rp60 juta. Selanjutnya, Yohanes Andari menerima santunan beasiswa juga senilai Rp60 juta. Irsan Maulana menerima santunan senilai Rp60 juta. Dan yang terakhir, Anandita Ramadhani menerima santunan beasiswa senilai Rp60 juta. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Jempol. Adik-adik terima oleh Bapak Yana Mulyana yang diserahkan oleh Pak Menko. Selanjutnya Ibu Neneng Sumiati dan Bapak Hasan Basri. Baik, selanjutnya ada bantuan alat usaha pengelolaan magot dan ternak ayam senilai Rp96.798.000 serta satu set perangkat komputer serta printer untuk Majelis Salim Ar-Raudah Besar senilai Rp5.300.000 yang akan diterima oleh Bapak Dadang Sutarsa dan Pak Ustadz Rahman. Turut mendampingi Bapak Ketua Basas RI, izin Pak. Selanjutnya ada bantuan disabilitas, pelatihan usaha cuci sepatu bagi disabilitas senilai Rp8.855.000 dan bantuan Al-Quran serta kelengkapan sholat untuk Majelis Salim Ar-Raudah Besar yang diterima oleh Ibu Isna. Mohon izin untuk mendampingi pimpinan BSI Maslahat dan Bank Mandiri. Kami silakan. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya hormati Pak Wali Kota Bogor, Kang Dedi Rahim. Tepuk tangan untuk Pak Wali Kota beserta seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati. Ketua DPRD Kota Bogor Bapak Aditya Warman Adil beserta para anggota DPRD, para pejabat
Tinggi Madya Pratama Kemenko, datang Pak Sesmenko, ada hari ini Pak Deputi 2, Deputi 3, dan seluruh jajaran. Yang saya banggakan Rektor IPB University beserta seluruh jajaran Pak Profesor Arif Satria. Yang saya banggakan para direktur atau perwakilan bank-bank pemerintah, dalam hal ini ada BSI Pak Sukoryanto Saputro, tepuk tangan untuk BSI. Dari Bank Mandiri Pak Aditya Suhanda, tepuk tangan untuk Bank Mandiri. Para pimpinan Bank Jabar Kota Bogor Pak Heru beserta jajaran. Para kader Sentra Cipta Mandiri Kota Bogor, tepuk tangan kepada para kader Sentra Mandiri Kota Bogor. Alhamdulillah, saya bersama Pak Profesor Dr. Ki Haji Nur Rahmat, berdiri Pak Prof, Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Basnas, tepuk tangan untuk Pak Rahmat. Didampingi oleh Bu Saidah Sakwan, tepuk tangan untuk Bu Saidah Sakwan. Dan seluruh rombongan, alhamdulillah bisa hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Tentu salah satu inisiator yang saya hormati Kepala Rumah Sakit Jiwa Nasional Marzuki Madi, Ibu Dr. Novarianti Yusuf. Ini inisiator sekaligus teman lama yang saya sudah nggak tahu di mana berada. Tahu-tahu saya ngomong mental health, kemudian ngomong judi online, nyambung di dunia maya. Setelah nyambung dunia maya, kembali bersambung hari ini, bersinergi, insya Allah ini sukses semuanya, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Dirut beserta seluruh jajaran dari Rumah Sakit Jiwa Nasional Marzuki Madi yang saya banggakan. Pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang hari ini kita bersama-sama memulai sebuah kolaborasi, kerjasama, sinergi dari berbagai lembaga pemerintah maupun filantropi untuk bersama-sama mensukseskan program-program pemberdayaan, dimulai dari berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi. Sentra Cipta Mandiri yang hari ini kita resmikan launching bersama adalah contoh awal yang kita jadikan pilot project yang insya Allah akan kita replikasi, kita buat sebanyak-banyaknya di seluruh tanah air kita.
terinisiasi oleh filantropi yang kemudian disambut oleh berbagai lembaga. Salah satunya Rumah Sakit Marzuki Mahdi yang menjadi Rumah Sakit Jiwa Nasional, kemudian Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, lalu BPJS Ketenagakerjaan, lalu seluruh bank-bank pemerintah, Basnas, terutama Basnas juga menjadi bagian dari kolaborasi agar apa? Seluruh problematika sosial, problematika masyarakat, mulai dari mental health, difabel, dan berbagai latar belakang problematikanya, termasuk korban judi online, untuk bersama-sama mendapatkan penanganan secara lebih produktif, sehingga pada akhirnya mereka kita dorong menjadi berdaya, menjadi mandiri. Nah, saya berharap ini menjadi sentra yang bisa dicontoh seluruh pemerintahan daerah, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, sehingga kita semua bahu-membahu. Prinsipnya adalah kolaborasi gotong royong semua sektor, pemerintah, non-pemerintah, untuk melibatkan dan menjadi bagian dari keterlibatan masyarakat untuk menanggulangi masalah sekaligus memberdayakan. Oh, ya, ada program lain yang sudah berjalan dan terus akan berjalan melalui verifikasi, melalui berbagai pembenahan, sudah dan akan terus berjalan. Sudah sangat banyak puluhan ribu UMKM yang sudah diatasi dan akan terus berjalan. Sudah ada kendala khusus ya? Banyak, termasuk verifikasi, sinkronisasi data, kepastian dari perbankan, dan tentu ini akan dikoordinir oleh Menteri UMKM. Gus, ini kan soal bantuan tadi juga ada beberapa yang kita bicara soal bantuan bansos kemarin KDN bilang salah satunya itu Vasektomi. Tanggapan itu soal bansos syaratnya Vasektomi? Iya, tidak ada satupun yang boleh memaksakan vasektomi. Vasektomi bagian dari hak asasi manusia. Karena itu tidak ada aturan satupun yang disyaratkan bansos itu tertentu seperti vasektomi. Vasektomi itu kerelaan. Karena itu mari kita lakukan penyadaran pentingnya keluarga berencana, pentingnya merencanakan jumlah anak yang baik. Tapi kepada yang berhak menerima, Ibu Presiden sudah memerintahkan tidak boleh ada yang berhak menerima tidak mendapatkan hak. Jadi syaratnya ya memang tidak mampu. Yes, jadi semua rakyat Indonesia yang tidak mampu harus mendapatkan bantuan. Gus, tadi kan ada juga pemberian santunan juga beasiswa untuk BPJS Kesehatan. Terus Pak Menko gimana sih terkait beasiswa yang diberikan kepada? Ya, BPJS ini luar biasa. Dua lembaga penjaminan sosial yang memberikan ketahanan ekonomi bagi keluarga. Salah satunya beasiswa. Yaitu kepada yang pekerja maupun yang non pekerja formal, hendaknya menjadi bagian dari member anggota BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih semua teman-teman. Digital Komdigi sudah menghentikan semua itu dan kita tunggu aja. Beasiswa yang lulus memenuhi kategori untuk bisa mengakses pendidikan berkualitas, dan kami melihat bahwa itu menjadi salah satu kampus yang memberikan pendidikan berkualitas yang tentunya aksesnya harus kita berikan kepada penerima manfaat. Dan alhamdulillah Pak Rektor menyambut baik kerjasama ini, inisiasi ini, dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, bahwa harapan kami ini tidak hanya sekedar sebagai inisiator, tapi juga menginspirasi perguruan-perguruan lainnya, sehingga tidak hanya di ITB saja, tapi juga dengan perguruan-perguruan yang lainnya. Ini Pak, mungkin tanya jumlahnya berapa sih? Ada 12 orang. Begini, pertama adalah cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan itu adalah dengan memberikan akses pada pendidikan. Jadi kalau kita mau memberikan upaya mengatasi kemiskinan dalam jangka menengah, maka memberikan akses untuk anak-anak orang miskin itu menjadi. Di IPB ini kurang lebih sekitar 30% itu mahasiswa orang kecil yang mendapatkan beasiswa, sehingga ketika mendapatkan kesempatan untuk beasiswa dari BPJS
beasiswa dari BPJS. Ini sebuah hal yang sangat penting sekali buat kita, ini buat mahasiswa IPB, agar bisa meneruskan kegiatan karena memang ini beasiswa diperuntukkan bagi keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya ucapkan terima kasih dan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan kan tidak semata-mata untuk beasiswa anak-anak S1, tapi kita juga kerjasama untuk program Kebudugli dengan Belgia, dengan Leuven, Belgia, dan sekarang kita sudah menyiapkan program khusus untuk teman-teman BPJS Ketenagakerjaan untuk S2 dan S3. Jadi kerjasama program pendidikan mengenai BPJS itu sudah sangat besar, sangat luas. Kita bisa masih kita mendorong untuk S2 dengan prinsip yang betul. Jumlahnya untuk PBB, maksudnya untuk dari peserta penerima manfaat. Oh, peserta manfaat kami tentu dari BPJS yang kami dapatkan datanya dan kemudian kita cross check yang ada di IPB, kemudian kita sampaikan penerima ini. Namun kami juga masih membuka kesempatan bagi lembaga-lembaga lain yang memberikan dari biasa dari IPB untuk kami selesai. Untuk jumlahnya sendiri bisa kemungkinan berapa? Kalau sekarang sebenarnya ini kan kemarin kita punya sekitar 3.000-an penerima biasanya usianya sudah dengan suka menaikkan yang akan melanjutkan pendidikan dan dari itu kami tadi waktu sudah sampai oleh Pak Rektor bahwa itu kami coba sinkronisasikan dengan data jaringan nasional berbasis vaksin dari 1.200 yang ada di IPB 1.160 itu kami dapat saringannya sekitar dapat 12 orang yang ternyata dia menerima bantuan manfaat beasiswa dari kerajaan yang sudah lulus. Inilah bagian yang coba kami bangun supaya setiap penerima manfaat beasiswa ini mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan ke depan kita akan bangun, karena ini baru pertama kali, tentunya kami akan belajar terus bagaimana mekanisme supaya makin efektif sesuai dengan cita-citanya Pak Presiden Prabowo untuk memperkuat sumber daya manusia di masa-masa ini. Dan inilah upaya kami yang bisa kita lakukan. Saran biaya yang diberikan per orang itu untuk beasiswa untuk perguruan tinggi 60 juta selama 5 tahun. Tapi kami educate kepada teman-teman penerima beasiswa supaya menyelesaikan pendidikan tidak menunggu 5 tahun, tapi sebisa mungkin lebih cepat karena negara ini menunggu partisipasi dan kontribusi mereka. 4 tahun kami rasa itu sudah waktu yang cukup untuk mereka bisa berpendidikan di IPB, kemudian berkontribusi kepada pengabdian di masyarakat. Harapan kami seperti itu.